aja ya. Emang kalau namanya janda ada aja. Nah, ketika saya melakukan proses segala macam memang terbukti semuanya benar. Selfie dah sama orang-orang yang gitu. Makanya bingung dari pagi, saya bingung loh, jujur demi Allah. Sedangkan ya, saya bingung kan gimana dia. Saya mah baik-baik aja ya. Emang kalau namanya janda ada aja angin menerpa ya. Jangan amat nih. Ada angin menerpa dari mana-mana, saudara-saudara. Ya sudahlah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa. Yang pasti saya nggak perlu mengklarifikasi kepada siapapun terhadap siapapun karena saya tidak melakukan hal tersebut. Terus kalau misalnya memang ada berita-berita seperti itu, terus bagaimana tanggapannya? Ya saya begini-begini aja gitu loh, karena memang ya saya cuma menjalani hidup saya gini-gini aja, kerja apa segala macam. Kalau misalnya ada yang deketin saya atau segala macam terus tiba-tiba ada berita-berita kayak begini, ya saya kan ya nggak tahu ya gitu loh. Jadi saya kayak kaget juga sih sebenarnya gitu, karena semua orang langsung pada tanya, wartawan semua pada tanya, teman-teman kerja semua pada tanya gitu, semuanya Ari oke, sampai aku bilang kayak emang kenapa gue nggak kenapa-kenapa gitu. Oh tapi ya susah lah, kita kan nggak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita ya. Jadi ya udah gitu aja sih. Kalau pokoknya yang pasti nggak ada apa-apa, itu nggak benar, jadi ya udah. Oh ya kan aku kenal, emang teman baik aku gitu. Terus aku cuma bilang kayak harus clarify aja sih gitu loh, bahwa ini kan menyangkut nama saya gitu ya, gitu. Kan apa yang terjadi nanti atau bagaimana ya itu nanti. Yang penting yang sekarang ini benar nggak, kalau nggak benar ya udah. Kalau misalnya ada berita-berita yang miring-miring gitu, ya selama nggak benar ya aku akan bilang nggak benar gitu. Ya itu dia gitu, karena resiko resiko saya sebagai public figure ya hal-hal seperti itu. Apalagi saya baru menyandang status baru, menurut saya ada aja pihak-pihak yang ya mungkin nggak suka atau gimana gitu ya. Tapi ya sejauh yang saya lakukan itu tidak ada hal ke arah sana dan tidak ada nggak benar gitu loh. Jadi mau bilang gimana ya, nggak benar aja. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, emang nggak benar gitu. Pokoknya saya nggak mau kasih panggung buat orang-orang yang mau mencari panggung dari kehidupan saya. Saya udah diterpa banyak sekali ujian, saya udah diterpa banyak sekali permasalahan hidup yang sudah saya benahi satu per satu. Dan setiap apa yang saya lalui selalu saya berdasarkan apa yang saya lalui gitu. Nggak pernah saya nggak ngelaluin itu terus saya bikin cerita kayak begitu, ya nggak mau gitu loh. Saya selalu seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah, saya ngerasa saya nggak perlu. Nggak, tadi saya lagi nyantai tuh pas mas saya datang, lihat sendiri kan gitu loh. Emang saya lagi libur, lagi santai-santai. Tiba-tiba semua orang nanya, aku jadi kayak loh kenapa nih? Tapi ya sudah gitu. Itu sudah terjadi, ya terjadilah gitu. Kalau misalnya ditanya untuk mengklarifikasi, sekali lagi saya tidak perlu mengklarifikasi apapun gitu sih. Ya kalau saya sih gini ya, karena kan ini emang saya kenal juga gitu, tapi kan saya nggak tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka, bagaimananya segala macam kan ya. Saya nggak tahu menau gitu loh. Jadi kayak ya tergantung aja sih ini arahnya nanti kemana gitu. Sejauh ini saya sih orangnya mah damai-damai aja ya gitu. Saya orangnya nggak pernah mau cari ribut sama orang lain gitu. Cuman kalau resiko saya sekarang karena berdiri sendiri dan saya diterpa dengan begini-begini, ya saya berdoa aja gitu loh. Karena selama saya nggak melakukan itu, ya kenapa harus takut gitu loh. Maksudnya ini kan bukan untuk menjatuhkan bagaimana ya gitu loh. Ini kan bukan, saya nggak ada niatan untuk begitu-begitu sih soalnya gitu. Makanya kalau mesti klarifikasi saya juga bingung gitu, karena saya nggak benar gitu loh. Jadi mau gimana ya? Ya sekarang gini, kalau saya temenan sama seseorang, terus orang cerita segala macam, terus tiba-tiba saya di-blame jadi orang yang melakukan itu, lagi mana gitu. Kayak saya sekarang siapapun mau cerita sama saya, siapapun mau ketemu sama saya, mau pergi sama saya, kalau rame-rame segala macam ya terserah. Tapi kalau nanti di-candid, gimana ya, saya juga masih gimana gitu loh. Kayak resiko saya, sekarang saya makan di luaran aja, kalau misalnya saya pergi sama orang tua saya, tapi kalau saya cuma di foto hanya bagian yang berduanya aja, gimana misalnya, atau saya pergi sama teman-teman saya, ya kan ini it could be happen tuh siapapun public figure-nya gitu ya. Kebetulan mungkin karena saya lagi menjadi highlights di ending ini, jadi kayak gitu ya. Intinya saya mau baik-baik aja, saya nggak ngerasa melakukan itu.
jawaban dari saya itu tidak benar. Sekali lagi saya bilang saya nggak perlu mengklarifikasi apapun terhadap siapapun karena ini menyangkut hidup saya yang dirugikan saya. Saya kenal teman saya dari sekolah gitu loh. Jadi kayak ya masa saya kan berteman sama siapapun ya gitu loh. Saya nggak ada apalagi semenjak kayak gini misalnya orang baik sama saya atau gimana saya mah baik aja gitu loh. Jadi kayak ya kalau orang salah mengartikannya, kalau orang jadi membuat create story yang lain dari situ, ya terserah gitu. Sekarang kalau saya mau pergi kemanapun sama teman saya siapapun itu, kalau misalnya ada di posisi kayak gitu akan sama juga gitu loh. Jadi daripada saya mengklarifikasi untuk apa itu urusannya mereka. Kalau mereka punya masalah ya biarin mereka selesaiin aja masalah mereka. Kalau saya nggak mau ikut campur, nggak mau ada di dalam situasi kayak begitu gitu loh. Kalau buka hati mah buka-buka hati aja mas gitu loh. Tapi fokusnya kan setiap orang beda-beda nih. Fokus saya beda. Fokus saya sekarang anak misalnya, kerjaan misalnya gitu. Jadi pilih-pilih gitu loh gitu. Maksudnya ya kan saya juga nggak tahu ya saya berjodohnya sama siapa gitu. Dan nantinya saya berjodoh sama siapa juga saya nggak tahu orang lain akan suka apa enggak. Kan saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi saya harus fokus sama diri saya dong gitu. Saya harus treatment dengan penyakit saya. Saya nggak mau yang muluk-muluk aja. Saya yang santai-santai aja. Tapi yang jelas bukan anak band lagi ya? Enggak. Enggak. Aku nggak mau. Banyak. Bukan dikit. Banyak. Ya saya gini aja. Saya nggak. Kalau dibilang saya misalnya ngebaca atau apa tadi waktu orang-orang pada nanya ke saya otomatis lah saya baca, nggak mungkin saya nggak baca. Tapi makanya saya bikin statement di Instastory saya bahwa saya tidak perlu mengklarifikasi. Terus apa yang terjadi sama saya berkoar-koar enggak. Saya dicari sama kalian karena kalian ingin tahu masalah yang sebenarnya seperti apa pada saat saya alami itu. Ketika kalian bertanya saya menjawab. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Nah ketika saya melakukan proses segala macam memang terbukti semuanya benar gitu loh. Jadi saya bukan orang yang menjual-jual derita gitu. Memang yang saya aja untuk bisa ngomong dengan teman-teman pers aja pada saat itu aja susahnya setengah mati, mas tahu sendiri. Kalau saya nih orang yang jahat atau orang yang nggak benar, saya mungkin nggak sebegitunya gitu. Tapi karena memang itu terjadi seperti itu gitu. Dan saya juga nggak pernah yang saya ngomongin fakta. Saya berkomunikasi dengan ex-husband juga seputar anak semuanya oke aja gitu. Karena memang saya tidak ada berniatan untuk begitu-begitu gitu loh. Jadi kalau pada saat itu agak alot di persidangan apa segala macam, ya itu pada saat itu gitu. Setelahnya kan kita berpikir semakin dewasa gitu. Bahwa emang tujuannya anak apa segala macam. Jadi ya selama dia bertanya seputar anak, saya selalu juga menjawab dengan baik gitu. Tapi urusan pribadi dia, mau kehidupan dengan siapa atau saya dengan siapa, ya itu urusan kami masing-masing, itu aja sih. Semakin baik gitu. Makanya saya bilang mungkin ada beberapa stressing mungkin yang tadinya jadi momok di dalam kehidupan saya, mungkin sekarang pelan selesai gitu. Tapi kan saya serba salah ya. Saya kan sendiri juga udah lama sebenarnya. Nah, sekarang kalau ada orang-orang yang deketin saya terus ada berita-berita begini tiba-tiba muncul, saya juga jadi bingung ya. Ini kan nama baik ya gitu. Dan saya nggak pernah bikin aneh-aneh sepanjang karir saya dari kecil sampai sekarang. Jadi kayak dibilang mengganggu, pasti mengganggu pemberitaannya. Tapi saya tidak mau gubris aja sih gitu. Jadi sekarang karena kalian menunggu, saya tahu kalau saya tidak menjawab kalian akan menunggu sampai besok. Lebih baik saya jawab bahwa memang itu tidak benar gitu. Dan saya juga tidak perlu mengklarifikasi, sekali lagi ya, saya tidak perlu mengklarifikasi karena saya tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi. Ini yang dirugikan saya. Ini hidup saya yang dijadiin bulian gitu loh. Jadiin bahan gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya lebih baik saya nggak usah menggubris gitu loh, nggak perlu memperpanjang. Kalau mereka punya urusan rumah tangga ya biarkan aja mereka selesaikan sendiri gitu loh. Ya karena menurut saya buat apa kita saya ini punya penyakit kanker nih ya yang tidak aktif. Saya tidak mau membuat diri saya jadi sakit karena hal yang tidak benar gitu aja sih. Kalau saya kehilangan nyawa, saya punya anak. Kalau saya jadi stres seperti masa waktu lalu lagi, saya masih banyak tanggung jawab saya yang lain-lain gitu, lebih besar daripada masalah yang dituduhkan ini atau ya namanya juga public figure dengan masalah-masalah yang begini ya. Gitu. Jadi lebih baik bahwa itu nggak benar gitu aja sih mas. Kayak saya masih nanya, pokoknya saya akan bilang bahwa itu tidak benar dan saya juga tidak perlu ada klarifikasi atas apapun. Saya hanya berbaik hati aja selalu sama orang gitu. Tapi kalau orang menilainya lain dan lain-lain gitu loh, ya itu urusan orang, bukan urusan saya. Gitu. Apalagi saya mencampuri urusan orang, saya nggak mau gitu. Oke.